Santapan Harian Sabtu 16 Mei 2020. Hari ini kita akan membaca bilangan pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bersabdalah ya Kristus bagi kami yang saat ini bertelut kepadamu. Dalam cintamu Yesus, kami memohon. Amin. Bilangan 21 ayat 10 sampai 20. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab, di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon. Dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar, dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, "Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka." Pada waktu itu, orang Israel menyanyikan nyanyian ini. "Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara." Sahabat Santapan Harian, saat seseorang terimpit berbagai masalah, ia merasa seperti berjalan di lorong gelap yang sangat panjang. Ia pun mulai bertanya-tanya sampai kapan kesulitan ini berakhir. Apa rasanya seandainya kita berada dalam kondisi seperti ini? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan selalu memperhatikan dan menyertai kita? Mungkinkah kita tetap beriman kepada Tuhan? Untuk kesekian kalinya bangsa Israel menyaksikan penyertaan Tuhan secara nyata. Ia melindungi perjalanan umatnya yang sulit selama di padang gurun, di mana mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tuhan mencukupi kebutuhan dasar mereka dengan menyediakan air dari sebuah sumur. Bangsa Israel pun mengungkapkan perasaan bahagia dengan nyanyian karena penyertaan Allah. Ada keindahan dalam bagian ini, yakni bangsa Israel tidak mengeluh selama menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan. Mereka percaya akan penyertaan Tuhan melalui kepemimpinan Musa. Karena itu, kita perlu belajar beriman kepada Allah, bukan hanya di saat senang, tetapi juga di saat susah. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Ia memperhatikan setiap langkah hidup dan segala hal yang kita alami. Ada saatnya di mana kita harus melewati padang gurun kehidupan yang sulit dan keras. Saat seperti itu, semestinya tidak membuat kita mundur atau menyangkal kenyataan. Sebaliknya, kita menghadapinya dengan ketegaran iman bahwa Tuhan peduli terhadap pergumulan umat-Nya. Kita pasti sanggup melewati padang gurun kehidupan bersama Tuhan. Apapun rintangannya, itu tidak akan melunturkan iman kita kepada Tuhan. Justru, padang gurun itu membuat kita makin bergantung kepada Tuhan, karena Dialah yang memelihara kita dengan air hidup yang menyegarkan. Dengan penyertaan Tuhan, kita terus maju menuju garis akhir. Sikap menahan diri untuk tidak mengeluh dan belajar sabar semestinya kita kembangkan.
sebab kita yakin Tuhan memperhatikan dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dalam menapaki kehidupan ini. Terima kasih Kristus. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami bersyukur. Amin.